Selamat datang kepada para peserta dalam kompetisi debat hukum mahasiswa hukum regional Kalimantan di Universitas Lambung Mangkurat yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dalam rangka The Law Festival of Lambung Mangkurat yang keempat dengan tema Mari Ciptakan Pemilu yang Jujur dan Adil. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, perlu kita ketahui bahwa ini adalah babak semifinal dari Lomba Debat Hukum Mahasiswa Hukum Regional Kalimantan. Yang pertama adalah Universitas Palangkaraya dari sisi pro, kemudian yang kedua adalah Universitas Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dari pihak kontra. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Dewan Juri kita. Yang pertama adalah Dr. Rifki Nijami Karsayuda SHLLM. Selamat datang Bapak. Yang kedua adalah Dr. Ahmad Syaufi SHMH, selamat datang Bapak. Dan Dewan Juri kita yang ketiga adalah Ibu Lena Hanifa SHLM, selamat datang Ibu. Ya, beri tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Sebelum memulai perdebatan ini, marilah kita terlebih dahulu memperkenalkan diri, lebih dahulu kenal dengan para masing-masing tim. Yang pertama, saya persilakan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri dari masing-masing pembicara. Kami persilakan berdiri. Baik, terima kasih moderator. Kami dari Universitas Palangkaraya mewakili Fakultas Hukum. Dengan saya sendiri, Mering, dan saudara saya, Niko, sebelahnya, Sugiansa. Terima kasih moderator. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk tim pro. Selanjutnya ada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saya sendiri Fatimah dan sebelah kiri saya ada Muhammad Fadli dan sebelah kanan saya ada Said Maulana Ahmad. Terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk tim kontra. Baiklah. Perdebatan kali ini dengan tema atau mosi yang sangat hangat karena ini adalah berita terbaru sekarang ini setelah pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilu serentak legislatif dan presiden. Nah, mosi kita hari ini adalah pemilu serentak legislatif dan presiden. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya para audiens dan pemirsa di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan perdebatan kita kali ini. Marilah pertama kita berikan kesempatan kepada pembicara pertama dari tim pro. Kepada pembicara pertama, waktu 7 menit dari sekarang, waktu 6 menit dari sekarang kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Ya, kami dari tim pro Universitas Palangkaraya. Kami memiliki beberapa alasan kenapa kami sepakat untuk mendukung atau membantu pemerintah pemilu serentak antara legislatif dan pemilihan presiden. Yang pertama, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan 2 kali pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Selain itu juga telah dilaksanakan setidaknya 2 kali pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota di lebih dari 533 daerah otonom, di mana untuk pemilihan kepala daerah tersebut ada yang melakukan pemilihan ulang atau pemilihan putaran kedua. Apabila semua agenda pemilu tersebut diakumulasikan, rata-rata Republik ini menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali dalam sehari. Di satu sisi, mekanisme pemilihan langsung untuk setiap jabatan publik memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap pemilih atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan siapa orang yang berhak mendapatkan mandat untuk menjalankan kekuasaan negara. Di sisi lain, pemilihan langsung yang demikian menimbulkan berbagai efek samping seperti mahalnya ongkos penyelenggaraan, politik biaya tinggi, konflik antar kelompok, kepentingan politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas, dan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk tingkat daerah. Dengan tinjauan yuridis kami mengambil dari pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum
ditambah dengan pasal 22E, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Dan pada ayat yang kedua, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan kami memiliki statement pemilu serentak. Apa artinya? Keputusan MK mengenai pemilihan umum serentak menjadi satu akhir dari perdebatan panjang mengenai penggabungan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Arti penting keputusan ini penting bagi penguatan sistem presidensial. Di samping tentu sejumlah alasan teknis terkait biaya dan penyusunan regulasi baru pasca pemilu 2014 mendatang. Dengan keputusan menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada harapan bahwa pemilihan presiden akan sama dengan pemenang pemilihan legislatif. Dengan demikian, pemerintahan diharapkan akan efektif dan stabil dalam pengambilan keputusan karena mayoritas kursi parlemen dipegang oleh partai yang mengusung presiden yang terpilih. Keputusan MK tersebut juga berimplikasi pada pembentukan koalisi partai yang akan dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, juga landasan pembentukan koalisi tidak melulu karena alasan pragmatis hanya demi bisa mengambil bagian dalam kabinet atau politik transaksional. Pembentukan koalisi jika perlu, jika pemilu presiden dan legislatif digabung akan lebih terarah pada argumentasi substansif. Dan yang ketiga, stabilitas dan efektivitas. Kita menganut sistem presidensial, tetapi justru pemerintahan tidak stabil akibat pertikaian antara presiden terpilih dengan parlemen yang mayoritas anggotanya tidak berasal dari partai presiden atau partai koalisi pendukung presiden. Jadi saya ambil contoh negara di Brazil. Pra 1994, Brazil melakukan pemilihan yang sama seperti Indonesia. Jadi pemilihan legislatif dahulu, baru pemilihan presiden. Tapi apa yang terjadi? Setiap presiden ingin mengajukan kebijakan publik selalu ditentang oleh DPR karena jumlah mayoritas parlemen di Brazil itu beda partai dengan presiden yang terpilih, sehingga 1994 Brazil melaksanakan pemilihan serentak pertama kalinya presiden dan legislatif, dan akhirnya memang terpilih partai mayoritas yang mendukung presiden terpilih, akhirnya duduk sama-sama di eksekutif dan parlemen, sehingga sekarang kita tahu Brazil lebih kuat dalam bidang ekonomi, dalam segi ketatanegaraan lebih teratur daripada Indonesia jauh. Jadi kita bisa ngambil contoh negara Brazil. Dan jika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serentak, maka itu berarti sistem pemilu kita akan diluruskan sesuai konstitusi, karena akan kembali ke makna harfiah yang ada di pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945. Dari bunyi pasal di atas, sangat panjang sekali di mata kita bahwa syarat untuk mengajukan pasangan capres atau cawapres adalah diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Apa artinya? Artinya secara telanjang Undang-Undang 1945 memberi hak kepada semua parpol untuk mengajukan capres atau cawapresnya, asalkan parpol tersebut menjadi peserta pemilu di tahun itu. Parpol dapat mengajukan capres bisa sendirian atau berkoalisi dengan parpol lain. Tapi koalisi itu sama sekali tidak dibentuk berdasarkan hitung-hitungan akumulasi angka. Karena selama ini kita hanya kebanyakan koalisi itu hanya berkutat pada perjanjian politik karena hanya mau masuk setgap atau koalisi nanti di kabinet. Jadi ada kepentingan hanya menguntungkan partai politik yang berkoalisi. Misal mohon maaf kita ambil contoh Demokrat. Banyak orang akan berkoalisi karena Demokrat karena hanya mengambil ingin dari partai saya biar jadi di eksekutif sebagai menteri. Biar bisa jadi duta besar di mana. Jadi hanya ada kepentingan yang hanya menguntungkan partai politik, sedangkan ketika pemilu serentak itu murni substansifnya hanya untuk rakyat. Terima kasih. Iya, waktu habis, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara pertama dari tim Pro. Bahwasanya mereka bersikukuh dengan adanya pemilu serentak. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 6 menit dari sekarang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara mengenai pemilu serentak legislatif dan presiden, kami dari tim kontra dari YN Antasari Banjarmasin tidak sepakat mengenai hal ini. Kenapa? Kami berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden pada pasal 3 ayat 5 yang berbunyi,
Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini juga didukung dengan pasal 9 yang berbunyi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya apa? Ketika pasal 9 masih dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi dan pasal 3 ayat 5 dihapus, sebenarnya yang menjadi urgent adalah pasal 9 itu harus berhubungan dengan pasal 3 ayat 5. Ketika pasal 3 ayat 5 dihapus, maka pasal 9 akan tidak relevan lagi untuk dipakai. Kemudian berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 yang berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, ketika pemilihan umum presiden serentak legislatif dan presiden, maka pasal 9 itu harus menjadi titik poin yang penting. Ketika pasal 3 ayat 5 dihapuskan, maka pasal 9 tidak relevan lagi. Karena apa? Pasal 3 ayat 5 itu adalah titik hubung pasal 9 bisa digunakan. Artinya ketika kita menggunakan Undang-Undang 1945 pasal 6A ayat 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum itu sebelum pemilihan umum. Artinya ketika partai politik kemudian serentak dilakukan, pemilihan umum serentak dilakukan antara legislatif dan presiden, artinya partai politik itu tidak bisa dikatakan lagi sebagai peserta pemilihan umum, namun bisa dikatakan sebagai mantan peserta pemilihan umum. Sebab kita di sini berbicara mengenai presiden threshold, artinya 20%. Ketika presiden mencalonkan, kita baru bisa mengetahui bahwa presiden bisa dicalonkan ketika memiliki suara 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 20% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Logikanya, ketika pemilu presiden serentak dengan legislatif, apakah kemudian bisa diketahui 20% tersebut suara dan juga 25% suara? Artinya ketika presiden bisa diwakilkan, presiden bisa diajukan sebagai pasangan calon presiden ketika sudah mengetahui suara masuk 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya di sini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 menghendaki bahwasanya pemilihan umum itu dilaksanakan sebelum pemilihan umum. Artinya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bahwasanya hak-hak atau presiden bisa mengajukan sebagai calon presiden ketika suara sudah memenuhi dari 20% dengan 25%. Kemudian ketika kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilihan umum serentak dengan presiden dan calon legislatif, di sini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Artinya ketika Undang-Undang Dasar 1945 sebagai patokan yang tertinggi, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai titik poin yang tertinggi sebagai acuan undang-undang. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 dikalahkan oleh undang-undang. Sebenarnya ketika kita membicarakan tentang Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang tertinggi. Artinya Undang-Undang Pilpres tidak bisa mengalahkan Undang-Undang 1945. Dalam artian lex superior, derajat lex inferior. Artinya
undang-undang yang di bawah tidak bisa mengalahkan undang-undang yang di atas. Kita tetap berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara pertama dari tim kontra. Bahwasanya mereka tidak sepakat dengan adanya pemilu serentak legislatif dan presiden. Dan seharusnya kata mereka adalah pemilu legislatif lah lebih dahulu, setelah itu adalah pemilu presiden. Baiklah, dengan demikian berakhirlah babak pertama, kemudian akan kita lanjut ke babak kedua yang lebih menarik. Tapi sebelum itu marilah kita saksikan setelah pariwara berikut. Terima kasih.